Halo guys, perkenalkan nama saya Salsabil Sadadini. Saya dari kelas 04 SMJI 016 dengan NIM 22110505305. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS saya untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik, di mana di sini akan ada uji dengan SPSS untuk data X1, X2 dan juga Y. Ada 5 data yang akan diuji di sini, yaitu 1. Uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua, ada uji normalitas. Ketiga, ada analisa korelasi dan determinasi parsial dan juga berganda. Keempat, ada regresi linear sederhana dan hipotesis uji T. Dan kelima, regresi berganda dan hipotesis uji F. Di sini sudah ada kartu ujian saya dan saya akan mulai saja untuk menjelaskan terkait aplikasi SPSS-nya dengan data X1, X2 dan juga Y. Oke, langsung saja. Kita di sini akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, kita akan buka data di Excel-nya, di mana di sini akan ada data X1, data X2 dan juga data Y. Kemudian kita akan buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita akan pindahkan data satu persatu dimulai dari data X1. Kita bisa kopikan dulu data X1. Setelah itu kita menuju ke data view. Dari copy tadi kita paste. Kemudian kita menuju ke variable view untuk merubah nama di sini. Kita ubah namanya menjadi X1 X1 2, X1 3, X1 4, X1 5 dan total X1. Kemudian kita menuju ke data view lagi. Setelah itu kita akan menuju ke analyze. Kemudian kita pilih correlate. Setelah itu bivariate. Setelah itu kita akan pindahkan data X1 dari X1 sampai total X1 ke kolom variabel. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul output datanya. Nah, ini untuk output data yang pertama. Di sini kita bisa lihat pada kolom seek to tell, di mana di sini hasilnya adalah 0,001. Nah, dari data tersebut dapat dikatakan valid dikarenakan seek to tell kurang dari 0,05. Jadi data tersebut valid. Kemudian kita akan menuju ke data X2. Kita akan kopikan data X2. Setelah itu kita akan buka data baru. Setelah itu kita bisa paste di sini.
dan datanya akan seperti ini. Kemudian kita bisa menuju ke variable view untuk ubah datanya terlebih dahulu. Kita kasih, maksud saya namanya, kita kasih nama x21, x22, x23, x24, x25, x26, dan ada di sini total x2. Nah, setelah itu kita menuju lagi ke data view. Kita lakukan hal yang sama seperti data X1 tadi. Kita menuju ke analyze, kemudian kita ke correlate dan kita klik bifurcate. Setelah itu kita pindahkan data X2 sampai X21 sampai total X2 ke dalam kolom variabel. Kita langsung klik OK. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa data tersebut valid dikarenakan di sini untuk total seek to tell-nya itu adalah kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan uji data validitas untuk yang Y. Seperti tadi kita dapat copy data Y, kemudian kita ke SPSS, kita paste di sini, kemudian kita dapat ubah namanya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan total Y. Dan total Y. Kemudian kita menuju ke data view. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik analyze, correlate, bifurcate. Kemudian kita pindahkan datanya ke kolom variabel. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa data tersebut dapat dikatakan valid ya, karena di kolom seek to tell-nya ini dia kurang dari 0,05 karena di sini hasilnya 0,001 yang artinya data tersebut valid. Kita akan lanjutkan untuk uji reliabilitas. Untuk kita dapat uji reliabilitas, pertama kita akan buka datanya. Kita kopikan data total X1, kita copy, kemudian kita paste ke data view. Setelah itu kita ke data X2, kita kopikan total X2, kemudian kita ke data view lagi, kita paste. Setelah itu kita ke Y, kita kopikan total Y, kita menuju ke data view, kita paste di sini. Kemudian kita menuju ke variable view, kita ubah namanya menjadi X1, X2, dan Y. Nah,
Kemudian kita akan menuju ke data view lagi. Dikarenakan di sini kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Oleh karena itu kita akan menuju ke analyze. Setelah itu kita menuju ke scale dan reliability analyze. Setelah itu kita pindahkan semua datanya ke items. Kemudian kita ke statistik. Pada deskriptif ini kita akan checklist item, scale, dan scale if item delete. Kemudian klik continue. Setelah itu oke. Nah, akan muncul data outputnya, dan di sini adalah data, akan kita lihat data dari Cronbach Alpha, di mana di sini hasilnya adalah 0,803. Jika Cronbach Alpha ini lebih dari 0,60, maka memenuhi asumsi reliabilitas. Jadi ini memenuhi asumsi reliabilitas ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke data view lagi. Setelah itu kita akan menuju ke data yang ketiga atau uji yang ketiga, yaitu uji normalitas. Oke, untuk uji normalitas, pertama kita menuju ke analyze. Setelah itu kita klik regression dan linear. Oke, di sini kita akan pindahkan data Y ke kolom dependent dan data X1 dan juga X2 ke kolom independent. Terus kita klik save. Kemudian kita akan checklist di bagian residuals yang unstandardized. Terus kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, dari data di sini akan muncul, maksudnya kita menuju ke sini lagi, ke data view lagi. Kemudian kita menuju ke analyze. Setelah itu kita menuju non-parametric test. Setelah itu legacy dialog dan sampel KS. Kita akan pindahkan data unstandardized residual atau res satunya ke kolom test variabilis. Kemudian kita akan klik OK. Nah, dari sini akan terlihat untuk asim seek to tell-nya itu adalah 0,200, yang dimana ini lebih dari 0,05. Maka dari itu dapat disebut sebagai terdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan menuju uji yang ketiga, yaitu analisa korelasi dan determinasi parsial dan juga berganda. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisa korelasi. Kita menuju ke data view, kemudian kita klik analyze. Setelah itu kita klik correlate bivariate. Nah, tadi datanya akan
dari sini kita pindahkan data X1, X2 dan juga Y ke kolom variabel. Kemudian kita dapat klik OK. Nah, di sini akan muncul outputnya, di mana output di sini akan ada nilainya. Jika nilainya ini mendekati 1, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi. Nah, untuk nilai seek-to-tell-nya, jika nilai seek-to-tell-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi ini H0-nya ditolak. Dan jika di sini datanya seek-to-tell-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kita akan uji determinasi. Kita menuju ke data view, kemudian kita klik analyze, terus kita menuju ke regression linear. Nah, di sini kita akan masukkan data Y ke kolom dependent dan data X1 dan X2 di independent. Kita klik OK. Nah, sini kita lihat pada model summary, kita lihat pada kolom R² di sini. Kolom R² tersebut besarnya 0,402, menunjukkan proporsi pengaruh variabel X1 dan juga X2 terhadap Y sebesar 40,2%. Sedangkan untuk sisanya, yaitu 100% dikurangi 40,2%, yaitu di angka 59,8%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Menuju ke uji yang selanjutnya, yaitu uji regresi sederhana. Kita akan uji regresi sederhana X1 terhadap Y. Kita akan klik analyze, kemudian kita menuju ke regression, setelah itu ke linear. Kita pindahkan data Y ke kolom dependent dan data X1 ke kolom independent. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini untuk kolom estimate dan model fit itu harus di checklist. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita ke plots. Setelah itu untuk SRE SID kita pindahkan ke kolom Y, dan ZPRED kita pindahkan ke kolom X. Kemudian kita continue lagi. Setelah itu kita OK. Nah, di sini akan muncul kolom koefisien. Sini sudah muncul T hitungnya. Karena kita akan menguji dengan uji T, kita hitung dulu di mana di sini untuk R sama dengan 5% dari dibagi 0,05. Untuk T tabelnya kita hitung dulu. T tabel sama dengan T dikalikan A bagi 2 titik koma N kali K kurang I, kurang 1. Setelah itu T sama dengan T dikalikan 0,05 dibagi 2
titik koma n kali k kurangi 1. Di sini sama dengan 0,025 dibagi 141, dan untuk hasilnya adalah 1,1976 maksud saya. Nah, untuk variabel X1 terhadap Y, nilai sig-nya di sini 0,01, ini dimana ini kurang dari 0,05. Sesuai dengan tabel tersebut, hasil uji T menunjukkan nilai T hitung yaitu 7227 kurang dari T tabel 1976. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA1 diterima. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke uji kelima dengan uji regresi berganda, dan kita akan hitung hipotesis uji F. Kita akan klik analyze, kemudian kita menuju ke regression, kita klik linear. Nah, di sini untuk kolom dependen kita isikan Y, dan kolom independen kita isikan X1 dan X2. Kemudian kita ke statistik. Untuk estimates dan model fit harus di checklist, kemudian continue, dan kita klik plots, dan di plotsnya ini Y ini isikan SRE-SID, dan untuk X isikan yang ZPRED. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, sini kita dapat lihat di kolom ANOVA di mana di F hitungnya ada di 47,47459. Kita akan hitung F tabelnya terlebih dahulu. F tabel sama dengan F dalam kurung K titik koma N kurang K, di mana K di sini itu sebagai variabel dan N-nya ini ya untuk banyak data. Jadi 2,144 dikurangi 2 sama dengan F dalam kurung 2,142, dan hasilnya di 3,06. Nah, di sini nilai F hitung, di mana F hitungnya ini di 47.459 lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel simultan Y. Nah, dari sini sudah selesai untuk kelima uji yang sudah kita lakukan di uji SPSS ini. Demikian penjelasan dari saya terkait kelima yang sudah diuji. Untuk pertama uji validitas dan uji reliabilitas, kedua ada uji normalitas, ketiga ada analisa korelasi dan determinasi parsial dan juga berganda, keempat ada regresi linear sederhana dan hipotesis uji T, dan kelima ada regresi berganda dan hipotesis uji F. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.